Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Saudara, kita memberi senyum hari ini, Jumat 18 April 2025, hari Jumat Agung. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Jumat Agung kita memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusiawi kita bertanya, mengapa karya Yesus, kebaikan Yesus, cinta Yesus, hidupnya harus berakhir dengan peristiwa yang tragis, peristiwa yang menyedihkan. Ajaran Yesus dan pribadinya awalnya sangat menarik, tapi menjelang akhir hidupnya ternyata lain. Banyak orang yang dulu bersama dengan dia meninggalkan dia. Kita bertanya, mengapa nasib Yesus harus demikian? Mengapa dia yang selalu berlaku adil, selalu peduli dan berbelas kasih terhadap sesama manusia, harus berakhir demikian? Menurut Kayafas, lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dibinasakan. Saudaraku terkasih, mengapa Yesus harus mati? Beberapa tokoh dalam kisah sengsara yang kita dengarkan memberikan gambaran bagi kita semua. Pertama, Petrus. Dia seorang murid yang mengikuti Yesus di jalan derita itu. Dia yang selalu bersama Yesus. Tapi Injil mengatakan pada kita ternyata Petrus seorang pengecut. Petrus menyangkal hubungan dengan Yesus. Bahkan sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia murid Kristus. Petrus berani menjadi murid pada waktu semua aman-aman saja. Tetapi ketika dalam bahaya, dia tidak berani mengakui bahwa Yesus sebagai gurunya. Petrus yang sekian lama mengikuti Yesus, yang sudah sekian lama dibina dan didampingi Yesus, ternyata ketika datang saat-saat sulit, begitu mudah meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, tidak mengenal Yesus. Cerita Petrus adalah cerita kita di zaman ini. Banyak orang yang menjadi pengkhianat, banyak orang yang oportunis, menjadi teman dan sahabat bila menguntungkan. Menjadi murid Yesus selalu menguntungkan. Tapi bila ada kesulitan, kita menjadi pengkhianat. Tokoh kedua adalah Pilatus. Pilatus adalah hakim yang berkuasa untuk memutuskan nasib Yesus. Pilatus takut berhadapan terhadap tuntutan orang banyak agar Yesus disalibkan. Pilatus menyerah saja pada teriakan orang banyak yang didalangi oleh para imam. Pilatus sebenarnya takut menanti kedudukannya tergeser, akan menyerah saja pada teriakan massa. Kuasa bagi Pilatus berarti boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah. Bukan seperti apa yang diajarkan Yesus. Kuasa berarti mengabdikan diri, melayani. Sekali lagi, ini cerita kita. Sebab itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Banyak yang mendapatkan kekuasaan, tapi perilakunya seperti Pilatus. Ada yang korupsi, ada yang bermental bos, sombong, dan angkuh. Ada yang suka dihormati dan dilayani. Dalam kehidupan menggereja juga demikian. Kita bisa saksikan para imam yang memiliki mental seperti itu. Kelompok lain adalah para imam, para tokoh masyarakat. Mereka yang gila akan kekuasaan, gila akan kehormatan, gila akan popularitas. Mereka lah yang memprovokasi banyak orang supaya Barabas yang dibebaskan. Barabas seorang perampok diminta dibebaskan, tapi orang benar seperti Yesus diminta disalibkan. Ini persis terjadi dalam kehidupan bangsa kita yang benar dan mau melayani dengan disalahkan. Dituduh yang bukan-bukan, tapi yang tidak benar disanjung. Tujuan mereka sederhana, ambisi kekuasaan mereka dapat tercapai dengan menghalalkan berbagai cara. Dalam kehidupan gereja kita juga demikian. Banyak di antara kita yang hobinya menghasut, menggosipkan orang lain, saling menuduh dan menjatuhkan sesama demi pengakuan dan popularitas pribadi. Banyak di antara kita yang bermental oportunis, yang mencari melakukan sesuatu demi kelompok dan dirinya. Saudara-saudariku terkasih, ternyata kematian Yesus karena kepengecutan seorang murid, karena penguasa yang haus akan kekuasaan,
Karena kita lebih suka menghormatkan orang lain, karena kita belum menjadi murid yang sejati. Kematian Yesus telah menghasilkan keselamatan bagi kita. Demikian juga kini Yesus mengharapkan agar kematiannya bukanlah sia-sia, melainkan berbuah bagi kehidupan kita. Kita makin menjadi orang Katolik yang militan. Kita menjadi orang yang peka dan peduli pada sesama kita. Kita yang berlaku adil dan benar. Kita yang tulus melayani. Kita melihat pengorbanan Yesus karena Ia mencintai kita. Semoga pengorbanan itu tidak pernah akan sia-sia bagi kehidupan kita, tapi justru semakin membuat kita belajar tentang bagaimana pemberian diri, pengorbanan hidup untuk sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.